Kelompok kami menyadari ada dua permasalahan penting yang terjadi di kota Surabaya saat ini. Yang pertama adalah tingginya produksi sampah organik di Surabaya yang belum dapat dikelola secara optimal. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, pada tahun 2023, volume sampah yang masuk ke TPA Benowo mencapai 1.600 ton per harinya, dengan mayoritas berupa sampah organik dan belum dapat dikelola dengan baik. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dan mengelola limbah organik di tingkat rumah tangga. Sebuah penelitian oleh Samawa University pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah organik dan anorganik menjadi kendala utama dalam pengelolaan limbah di Surabaya. Data menunjukkan bahwa 52,3% masyarakat kota Surabaya tidak memilah sampah organik dan anorganik. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang sadar atau kurang peduli dengan lingkungan di sekitarnya. Kelompok kami memutuskan untuk pergi ke rumah kompos Unair. Dengan begitu, kami dapat mengenal seperti apa metode untuk mengolah limbah sampah organik menjadi kompos, dan juga bagaimana agar dapat menyadarkan masyarakat dalam memilah sampah dan mengelola limbah dengan lebih bijak. Solusi yang dapat diberikan dari tingginya tingkat produksi sampah organik di Surabaya yang masih belum dikelola secara optimal, yaitu dengan penerapan metode Takakura. Metode Takakura sendiri adalah metode pengkomposan secara sederhana namun efektif yang dapat menghasilkan kompos berkualitas tanpa pemeningan. Metode ini berguna untuk mengurangi tingkat produksi sampah organik sekitar 30-50% yang ada di masyarakat. Kemudian juga menyadarkan masyarakat terhadap mengenai lingkungan dan dampak negatif dari sampah organik tersebut. Selain itu juga menghasilkan solusi yang berkelanjutan karena menghasilkan kompos yang dapat berguna sebagai penghijauan area perkotaan maupun terhadap sektor pertanian secara langsung. Solusi selanjutnya terkait permasalahan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dan mengolah limbah organik, itu dapat dilakukan dengan edukasi dan pelatihan, sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait pentingnya memilah sampah sejak dini dari tingkat rumah tangganya, dapat dilakukan dengan menerapkan pelatihan atau workshop terkait dengan metode Takakura tersebut yang dapat melibatkan partisipasi dari komunitas lokal, organisasi, pihak-pihak kampus maupun dari pemerintah secara langsung. Metode ini atau solusi tersebut berguna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif untuk mengolah sampahnya secara mandiri, untuk mengurangi pencemaran lingkungan serta dapat membangun ekonomi yang sirkular atau karena dapat menghasilkan sumber daya yang bernilai secara Rumah kompos Unair menggunakan metode Takakura dalam proses pembuatannya. Metode Takakura sendiri adalah salah satu cara sederhana dan ramah lingkungan untuk mengolah sampah organik. Menurut Takakura 2005, metode ini memanfaatkan mikroorganisme lokal dalam media fermentasi seperti dedak, sekam, dan kompos matang untuk mempercepat proses dekomposisi sampah organik secara aerobik. Nah, proses ini unik loh karena tidak berbau dan hasil akhirnya adalah kompos yang berkualitas. Sri Wahyuni et al. 2018 juga menyebutkan metode Takakura ini efektif dalam mengurangi volume sampah organik rumah tangga sekaligus menghasilkan pupuk alam yang bermanfaat bagi tanah. Jadi, sampah dapur yang selama ini kita anggap masalah bisa berubah jadi solusi untuk lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Proses pengomposan metode Takakura terutama melibatkan respirasi aerobik, di mana mikroorganisme memanfaatkan oksigen untuk menguraikan bahan organik. Respirasi ini menghasilkan energi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan reproduksi mikroba, serta menghasilkan produk sampingan berupa panas dan gas, terutama karbon dioksida atau CO2. Adapun beberapa jenis mikroba yang umum ditemukan dalam proses ini adalah Pseudomonas, Aspergillus, dan Bacillus menurut Huang pada tahun 2019. Adapun gambaran dalam proses respirasi aerob ini, selama respirasi aerob, oksigen digunakan untuk mengoksidasi bahan organik, menghasilkan energi, air, dan CO2. Kenaikan suhu akibat aktivitas metabolik mikroorganisme ini sangat menguntungkan karena dapat membunuh patogen dan biji gulma dalam bahan kompos, menurut Zhang tahun 2020. Lalu terdapat fermentasi dalam proses pengomposan, namun dalam konteks pengomposan Takakura, fermentasi biasanya tidak menjadi metode utama karena proses ini lebih mengutamakan respirasi aerob. Gambaran proses fermentasi anaerob itu seperti mikroorganisme, bakteri patogen akan memecah bahan organisme menjadi metana atau CH4 dan CO2. Lalu juga ada peraktivator. Untuk mempercepat proses pengomposan, aktivator seperti EM4 atau air lindi sering ditambahkan. Aktivator ini membantu meningkatkan jumlah mikroorganisme pengurai dalam mempercepat proses dekomposisi, menurut Nugroho tahun 2021.